Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aminah, Ya, Bu. Ibu Siti Aminah. Siap ya? Insya Allah siap, Bu. Iya. Jadi sekarang Ibu buka Al-Quran. Ibu buka surat Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Ya, Bu, sudah, Bu. Silakan membaca sampai di ain ya. Sampai Silakan di membaca. sampai di ain, Bu. Silakan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyab liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut fa'arazil basara hal tara min futur thumma arazil basara karataini yanqaliba ilaikal basaru khasiya wa huwa hasir. Walaqad zayanna as-samaa'a Walaqad zayanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum 'adzabus sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Silakan menulis 2 ayat saja Ibu.
Silakan tunjukkan Ibu. Oke, cukup Ibu, cukup. Oke, pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan mengapa seorang guru profesional itu diminta menjadi guru yang reflektif? Silakan. Kenapa seorang guru diminta untuk menjadi guru yang reflektif? Karena guru yang reflektif itu harus menguasai materi belajar yang akan disampaikan dengan berbagai media dalam interaksi belajar dengan peserta didiknya. Oke. Apakah di modul ajar Ibu itu sudah menerapkan TPACK? TPACK, Bu, sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Bisa didefinisikan apa itu TPACK? Definisi TPACK. TPACK itu merupakan pembelajaran yang TPACK itu merupakan pembelajaran yang berbasis pengetahuan, keterampilan dengan teknologi. Teknologi yang dimaksud di situ apa? Teknologi yang dimaksud di sini seperti penggunaan media pembelajaran, Bu, seperti komputer, internet, video, itu. Mengapa pada modul ajar itu perlu ada asesmen awal? Mengapa pada modul ajar itu harus ada asesmen awal untuk mengetahui seorang guru bisa mengetahui di mana letak atau ingin mengetahui bagaimana karakteristik atau potensi dan kebutuhan murid agar guru tahu sampai mana tahap perkembangan dan capaian belajar murid itu. Itu saja. Ya, Bu. Terus, apa fungsi pertanyaan pemantik? Fungsi pertanyaan pemantik itu berfungsi untuk supaya agar kita bisa mengetahui sebatas mana seorang siswa mampu memahami
materi yang kita akan ajarkan. Jadi ada hubungan pertanyaan pemantik dengan asesmen awal. Ada, Bu. Hubungannya di mana? Hubungannya agar guru itu untuk mengukur kemampuan literasi dan literasi anak, Bu, atau Numerasi. numerasi. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, di modul ajarnya Ibu itu ada strategi pembelajaran. Ya, Bu. Strateginya apa? Materinya tentang apa? Tentang hijrah Rasul ke Madinah, Bu. Hijrah Rasul ke Madinah. Strategi apa yang digunakan? Strategi yang digunakan adalah menetapkan tujuan pengajaran, menetapkan sistem pembelajaran, Terus, pemilihan nah, oke. Model pembelajaran apa digunakan? Model apa yang digunakan? model pembelajarannya, Bu. Model pembelajaran yang digunakan PBL, Bu. PBL, PJBL, Bu. PJBL. Jadi materinya tentang hijrah. PJBL. Jadi PJBL itu Project Basic Cleaning. Basic learning. Project Basic Cleaning. Gitu. Kenapa Ibu memilih model PJBL sementara materinya tentang hijrah Rasul? Eh, Mana masalahnya di situ? Masalahnya harus diterapkan, Bu. Masalahnya harus diterapkan karena Atau bisa dijelaskan dulu atau sebutkanlah langkah-langkah PJBL itu bagaimana supaya bisa disinkronkan dengan materi hijrah. Silakan Ibu Siti. Disinkronkan materi hijrah dengan PJBL itu karena menentukan pertanyaan mendasar. Baru mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitoring, pengujian, dan evaluasi pengalaman. Begitu, Bu. Tapi kita lihat pada saat Ibu mengajar, apakah Ibu menerapkan itu PJBL-nya? Apakah ada instruksi kepada siswa? Bagaimana cara Ibu menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang bermakna? Bagaimana Menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi dalam pembelajaran yang bermakna.
dalam pembelajaran yang bermakna. Artinya kan situ ada pembelajaran di MBKM itu kan pembelajaran bermakna, menantang, dan menginspirasi. Bagaimana itu yang kreativitas di dalam mengembangkan pembelajaran yang bermakna itu bagaimana? Terus setelah itu yang menantang bagaimana? Yang menginspirasi bagaimana? Pada materi ini, pada materi hijrah, bagaimana itu? Pada materi ini, Bu, eh, memberikan kebebasan kepada seorang kepada peserta didik untuk bereksplorasi atau biarkan anak peserta didik berimajinasi. Itu saja jawabannya. Ya, Bu. Tidak bisa dikembangkan. Oke. Di modul ajar itu ya, bagaimana Ibu mengembangkan apa ya? Bagaimana mengembangkan bahan ajar agar supaya bahan ajar itu bermakna? Gimana? Bagaimana cara kita mengembangkan bahan ajar agar bahan ajar itu bermakna? Yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat silabus, menulis bahan ajar dengan mengikuti strategi, mereview, melakukan uji coba lapangan, dan merevisi bahan ajar sebelum digunakan di lapangan. Itu saja. Ya, Bu. Apa yang Ibu pahami dengan PBL? Kalau tadi project. Kalau PBL? PBL itu mencari, memecahkan masalah. Metode yang mengembangkan pengetahuan metakognitif dan keterampilan. Atau cara Itu saja. berperilaku siswa. Iya. Apa yang Ibu pahami dengan critical thinking? Berpikir kritis. Yang bagaimana itu berpikir kritis? Berpikir kritis itu siswa dalam pembelajaran itu harus siswa harus Berikan atau proses berpikir siswa atau proses berpikir intelektual di mana pemikir dengan sengaja menilai kualitas memikirnya. Kan dikatakan itu apa critical thinking itu kan berpikir kritis. Nah, Ibu bisa berikan contoh apa saja critical thinking itu kalau kaitannya dengan materi apa hijrah Rasul. Bagaimana itu contohnya? Apa-apa? Maksudnya contoh dari critical thinking atau sudahlah tidak perlu usah ambil dari materi Rasul. Ya. Contoh critical thinking dalam kehidupan sehari-hari. Contoh critical thinking dalam kehidupan sehari-hari itu
eh, Sama apa? sama dengan berpikir kritis dalam kesehatan. Nah, bukan itu maksudnya. Ibu pikir baik-baik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, Bu, contohnya dalam keseharian saat kita menemukan suatu hal yang tidak berfungsi secara normal. Bukan itu maksudnya. Artinya kalau critical thinking itu kan siswa itu diajak untuk berpikir kritis. Nah, kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau sudah anak-anak kelas 5, kelas 6 itu mereka bisa mengambil keputusan. Artinya keputusan yang matang. Kan artinya bisa mampu merefleksikan diri, bisa memanage waktu. Itu maksudnya. Terus kalau critical thinking dalam pembelajaran yang Ibu pahami bagaimana? Critical thinking dalam pembelajaran seperti Artinya dalam pembelajaran itu Ibu mau perlakukan bagaimana siswa itu? Kan tadi dikatakan bahwa critical thinking itu kan berpikir kritis. Nah, pertanyaan saya, model pembelajar apa critical thinking dalam pembelajaran itu bagaimana? dilihat dari berpikir kritis, dapat dilihat dari sikap murid, Bu, dari sikap murid yang aktif, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Biasanya murid tersebut itu senang berdiskusi untuk mencari tahu sebab akibat suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Bagaimana cara meningkatkan critical thinking itu kepada siswa bagaimana? Meningkatkan critical thinking kepada siswa. Cara Ya, meningkatkan. cara meningkatkan. Pertama Dengan apa sebutkan saja? Pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Jadi kalau misalnya dikatakan siswa kritis, tentu siswa itu berlatih eh, menyimak secara aktif. Dia banyak bertanya, kemudian dia bisa memahami, dia bisa ya, apa? Pokoknya yang banyak hal lah. ya yang pertama Kan itu caranya kan? yang pertama mengajarkan siswa konsep berpikir kritis. Yang kedua Oke, memberikan cukup, tantangan. cukup, cukup, cukup. Pertanyaan berikut. Yang bagaimana itu creative thinking? eh, Cara berpikir siswa yang kreatif atau cara berpikir siswa eh, kemampuan berpikir siswa secara luas. Kalau reflective thinking, Kalau reflective thinking itu Bu, eh, cara berpikir siswa dalam cara eh, cara berpikir siswa atau proses merefleksi emosi siswa atau perasaan seseorang untuk menciptakan hubungan eh, antara mereka dengan pengetahuan. oke. Kemudian kalau decision making, Decision making, decision making, making, decision, de- making. decision making, de-
Apa itu? Bagaimana? Coba. Atau tidak bisa menjawab kalau yang inquiry? Apa itu inquiry? Pembelajaran inquiry. Definisi inquiry. Oh, inquiry. Mencari atau pencarian atau Apa yang pembelajaran dicari? Apa yang dicari? Penemuan. Kalau pendidik inquiry menyiapkan based, peserta didik untuk menjadi ahli dalam melakukan pencarian solusi atau masalah yang sedang dihadapi oleh eh, oleh peserta didik. kalau inquiry basic activities, inquiry basic activity. Inquiry basic activity. Iya. Oke, Inquiry basic lanjut. Sudah. Cukup. Kalau pembelajaran yang inovatif itu yang bagaimana? Pembelajaran yang inovatif itu pembelajaran yang langsung memecahkan pembelajaran yang langsung memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh kelas. Kalau pembelajaran yang kreatif, Pembelajaran yang kreatif itu pembelajaran suatu pendekatan atau suatu pembelajaran yang memanfaatkan kreativitas dalam proses pembelajaran. oke. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa teori belajar yang Ibu ketahui? Ada 4, Bu. Bisa disebutkan yang pertama apa? Yang pertama behavioristik, yang kedua kognitivistik, Yang kedua apa? Diulangi, yang kedua apa? Yang kedua kognitivisme, Bu. Yang ketiga, Kognitivisme, yang ketiga eh, humanistik, yang keempat itu konstruktivisme, konstruktivistik, konstruktivisme. ya konstruktivisme. Dari keempat teori belajar itu, bisa Ibu jelaskan salah satu? Teori behavioristik, Bu. Bagaimana itu teori behavioristik? Teori behavioristik itu adalah teori adanya pemahaman tentang adanya stimulus dan respon atau perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya
stimulus dan respon. Nah, kalau kaitannya dengan kan materi apa hijrah Rasul. Nah, bagaimana Ibu bisa lihat eh, perubahan itu pada peserta didik yang Ibu sudah jelaskan tadi, artinya teori belajar behavior itu kan perubahan tingkah laku. Coba Ibu bawa ke materi hijrah Rasul. Bagaimana itu? Penerapannya dalam pembelajaran behavioristik dalam materi hijrah Rasul itu siswa eh, siswa belajar atau siswa belajar eh, kita seorang guru banyak memberikan contoh-contoh tentang berupa instruksi, contoh-contoh berupa instruksi jika guru menjumpai adanya kesalahan baik materi maupun pada peserta didik, baik pada materi maupun peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Itu saja. Iya, Bu. Pertanyaan berikut. eh, Bagaimana cara Ibu melakukan refleksi pada pembelajaran yang selama ini, yang sudah cukup lama dilakukan, sudah 19 tahun. Bagaimana cara Ibu melakukan refleksi? Bagaimana caranya saya merefleksi pembelajaran, yaitu membaca dari awal semua catatan atau materi yang sudah yang berkaitan setelah itu setelah memahami mencatat poin-poin pentingnya. Maksudnya refleksi itu mengulang kembali materi yang telah kita ajarkan. Itu refleksi. Terus bagaimana melakukan evaluasi? Yang pertama, melakukan yang pertama itu menentukan tahap evaluasi, menentukan topik evaluasi. Baru merancang kegiatan evaluasi, menetapkan cara atau metode, selanjutnya melaksanakan evaluasi, menganalisis dan dari hasil evaluasi tersebut. Itu refleksi dan evaluasi itu ada pada modul ya. Kenapa, Bu? Itu refleksi dan evaluasi itu ada pada modul. Ada, Bu. Ada. Apa yang Ibu pahami dengan HOTS? HOTS HOTS itu
HOTS itu pembelajaran yang berbasis tingkat tinggi Oh, tingkat atau tinggi. berbasis masalah. Nah, mulai HOTS. Boleh Ibu berikan contoh soal HOTS terkait dengan apa materi Hijrah Rasul? Soal HOTS. Apa Bu? Eh, eh, Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah disebut A. Dakwah, B. Hijrah, C. Jihad, D. Jinayah. Apakah modelnya seperti itu pakai A, B, C, D? Tidak boleh dalam bentuk esai? Bisa Bu. Nah, kalau bentuk esai bagaimana? Eh, Bagaimana eh, eh, atau apa yang menyebabkan kaum muslimin hijrah ke Madinah? Atau Oke, oke. Oke, cukup. Sekarang waktu untuk mensimulasikan praktek mengajar modul ajar 2. Silakan di share screen. RPP-nya itu nanti modul ajar itu misalnya materi jangan diam begitu saja ya. Misalnya apa yang Ibu sampaikan itu di ini kursornya. Oh, ini sudah bagian ini bagian ini. Jangan cuma dibuka diam begitu saja. oh iya, Bu. Oke, silakan di share screen. Sudah, Bu? Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apakah kabarnya hari ini baik? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, Ibu Guru mau lihat apakah sudah hadir semua anak-anak? Oh, Alhamdulillah. Sudah hadir semua ya. Kalau sudah hadir semua, sekaligus Ibu Guru absen ya. Jaudi, Sri Rahayu, Jumaidin. Nah, Alhamdulillah karena sudah hadir semua. Alhamdulillah juga berarti yang minggu lalu yang tidak hadir sekarang sudah hadir. Alhamdulillah ya, semoga kita dalam keadaan sehat semua sehingga bisa hadir di sekolah. Siapa ya? Bagaimana hari ini? Sudah siap belajar belum anak-anak? Alhamdulillah sudah siap belajar. Berarti kalau sudah siap belajar, tidak ada lagi yang bermain, tidak ada lagi yang ganggu temannya ya. Fokus pada pembelajaran agar pembelajaran yang diberikan sama ibu guru bisa terlaksana dengan baik. Agar pembelajaran juga atau materi yang disampaikan sama guru bisa tersampaikan kepada anak-anakku sekalian supaya jika ada pertanyaan yang diberikan sama ibu guru itu bisa dipahami, bisa dijawab dengan baik. Oke. Selanjutnya ibu guru mau lihat karena sudah siap belajar, berarti ibu guru mau lihat semangatnya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali ya. Terima kasih anak-anak sudah semangat untuk hari ini belajar. Berarti kalau sudah semangat hari ini belajar, kita mulai dengan apa pembelajaran ini? Iya, betul sekali dengan berdoa. Mana sikap berdoanya? Tangan di atas. Tangan di atas. Oke. Ketua kelasnya, Jaudi. Coba bacakan doa sebelum belajar. Oke, tangannya jangan lupa ya. Tangannya harus sikap berdoa itu seperti apa tangannya? Sikap berdoa ini harus seperti ini ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, selanjutnya karena kita sudah berdoa, apa gunanya kita berdoa? Supaya apa kita berdoa? Berdoa itu ada yang tahu? Supaya apa? Ya, berdoa itu agar kita dimudahkan, dilancarkan dalam pembelajaran supaya apa yang disampaikan juga sama ibu guru bisa mudah dipahami. Sudah sarapan belum anak-anak? Belum. Jangan belum. Kalau datang di sekolah itu harus sudah sarapan. Supaya apa? Supaya semangat dalam belajar. Tidak ada lagi yang loyo-loyo. Tidak ada lagi yang bilang, lapar ibu guru. Karena belum makan atau karena belum sarapan. Jadi harus sarapan. Pentingnya sarapan itu untuk kesehatan tubuh kita. Supaya kita juga dalam belajar lebih konsentrasi. Tidak mengingat hal-hal yang lain. Oke. Untuk selanjutnya, karena
Ibu guru mau tanya materi sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke Madinah, apa materinya? Betul sekali, tentang keberagaman sebagai sunatullah, sebagai sunatullah. Berarti masih ingat kan bagaimana itu keberagaman sebagai sunatullah. Jadi anak-anakku harus tetap belajar, harus tetap mengingat apa yang ibu guru sampaikan pada pembelajaran yang lalu. Untuk selanjutnya, Ibu Guru akan bacakan materi atau tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini tentang hijrah Nabi, tentang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang pertama itu menganalisis sebab-sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang ketiga, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang keempat, meneladani perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Oke, untuk selanjutnya sudah mengerti tentang dari tujuan pembelajaran ini. Apakah anak-anakku sekalian sudah membaca sebelumnya buku tentang hijrah Nabi Muhammad? Sudah belum? Sudah. Kalau belum, tolong buka buku halaman 90 tentang materi hijrah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sudah anak-anak sudah buka bukunya? Ya sudah ya, sudah membuka bukunya. Kalau sudah membuka bukunya, berarti baca baik-baik tentang latar belakang hijrah Rasulullah bagaimana. Latar belakangnya yang pertama yang harus kalian ketahui, yang pertama yaitu kaum musyrik ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar untuk memberitahu perintah hijrah itu. Yang ketiga, perjalanan diawali menuju Gua Sur. Yang ketiga, perjalanan diawali menuju Gua Sur. Nabi Muhammad sangat mencintai tanah kelahirannya, kota Mekah. Makanya dia sangat berat untuk meninggalkan kota Mekah. Tapi dikarenakan ada perintah hijrah ke Madinah, maka dia melakukannya walaupun sangat berat. Karena juga yang mengakibatkan hijrahnya Nabi itu karena dia ingin dibunuh oleh kaum Quraisy, sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Di situ ada gambar kan, ada gambar. Jadi amati gambarnya, baru Ibu Guru. Tahukah Anda alasan kuat, yang menjadi alasan kuat itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Yang menjadi karena Nabi Muhammad itu alasan kuatnya karena Nabi Muhammad
sudah tidak diharapkan lagi di situ di Mekah karena terlalu banyak yang membenci, terutama kaum Quraisy. Sekarang Ibu Guru mau tanya apa saja akan ada di buku ya, di buku di situ. Hikmah hijrah Nabi. Hikmahnya itu apa saja? Hikmahnya itu ada 3. Coba bacakan. Iya, bagus. Yang pertama, hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah dilakukan dengan niat dan keyakinan teguh dan semangat membaca dalam diri Nabi Muhammad untuk menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, syiar Islam yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Selama 23 tahun dan 2 bulan dan 22 hari. 22 hari. Dilakukan dengan cara damai tanpa menimbulkan konflik, pertentangan, paksaan, dan cara kekerasan. Yang ketiga, sesungguhnya dalam peristiwa hijrah ini, peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung pesan dan nilai kesabaran, keteguhan, dan kegigihan perjuangan dan pengorbanan. Nilai kesabaran itu terlihat ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah selalu mendapat hambatan dan tantangan, terutama dari orang-orang kafir Quraisy. Tantangan itu begitu berat dan membahayakan sehingga akhirnya beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar melakukan hijrah ke Mekah dari Mekah ke Madinah. Oke. Mengerti belum anak-anak? Mengerti belum? Alhamdulillah ya kalau sudah mengerti. Nah, sekarang kalau sudah mengerti, coba buka halaman 95. Di situ ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anakku sekalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hijrah? Yang kedua, apa saja yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW? Mengapa para pemuda? Yang keempat, mengapa para pemuda pilihan kaum musyrik gagal mencelakai Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Gua Sur? Selanjutnya, pertanyaan kelima, jelaskan 2 hikmah di balik peristiwa hijrah. Sudah mengerti anak-anak? Nah, itu yang harus kalian jawab. Pertanyaan itulah yang harus kalian jawab. Kalau ada yang tidak mengerti, bertanya sama Ibu Guru supaya Ibu Guru jelaskan kembali. Oke, bagaimana? Sudah mengerti belum? Sudah. Oke, sekarang kerjakan pertanyaan, jawab. Jangan ada yang ribut ya. Jangan ada yang ribut. Jawab karena menjawab itu tidak menggunakan mulut, tapi menggunakan tangan dan pikiran. Jadi kalau mulutnya masih berbicara atau mulutnya masih mengoceh, tidak akan selesai. Tidak akan selesai menjawab pertanyaan yang diberikan Ibu Guru. Oke, sekarang sudah. Oke. Kalau yang sudah
setor sama ibu guru. Sudah belum? Jaudi, sudah. Kenapa bermain, Nak? Kalau belum, cepat kerjakan supaya cepat selesai. Kalau bermain itu tidak akan menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas-tugasnya kalian. Jadi harus kerjakan secepatnya. Kalau sudah mengerjakan dengan baik, otomatis akan mendapatkan hasil atau nilai yang baik. Sudah belum? Oke. Sudah ada yang belum? Oh iya. Bagus, Sri Rahayu sudah. Alhamdulillah ya, sudah. Oh, alhamdulillah juga. Jaudi sudah. Oke, sudah semua? Alhamdulillah sudah semua. Disetor sama ibu guru ya. Disetor sama ibu guru. Karena sudah disetor, sekarang ibu guru akan nilai. Alhamdulillah. Alhamdulillah jawabannya sudah baik semua. Berarti kalian memperhatikan apa yang ibu guru sampaikan, apa materi apa yang ibu guru sampaikan tadi. Alhamdulillah ya. Berarti dari banyak siswa hampir semua sudah memberikan jawaban dengan baik. Alhamdulillah berarti siswa-siswaku sudah memahami atau mengerti tentang materi yang ibu guru sudah berikan. Jadi ibu guru mau kalian itu tetap belajar, tetap harus belajar, harus membaca kembali apa yang diberikan sama ibu guru. Oke, karena sudah dinilai semua, ambil kembali jawaban yang kalian sudah jawab. Ambil kembali. Sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, berarti ibu guru mau salah satu atau boleh beberapa siswa kalau mau menyimpulkan materi yang ibu guru berikan. Ada tidak? Ada tidak? Hikmahnya saja boleh. Hikmah hijrahnya Nabi. Atau menyimpulkan keseluruhan dari materi yang ibu guru berikan. Boleh. Silakan anak-anak. Ada tidak? Kalau tidak ada, berarti ibu guru akan menyimpulkan materi yang akan diberikan kepada anakku semua. Yang pertama, hijrah Nabi Muhammad ke Mekah, dari Mekah ke Madinah dilakukan dengan niat dan keyakinan yang teguh. Baru yang kedua, syiar Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dilakukan selama 23 tahun, 2 bulan, dan 20 hari. Dilakukannya dengan cara damai tanpa menimbulkan konflik, pertentangan, paksaan, dan cara kekerasan. Yang ketiga, sesungguhnya dalam peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung pesan dan nilai kesabaran, keteguhan, kegigihan, perjuangan, dan pengorbanan. Nilai kesabaran itu terlihat ketika Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah berdakwah selalu mendapatkan hambatan dan tantangan, terutama dari kaum Quraisy. Tantangan itu begitu berat. Tetapi
Beliau mendapat tetapi Nabi dengan sabar menghadapi semuanya. Oke, mengerti semua anak-anakku? Sudah mengerti? Dari pertanyaan tadi kan sudah mengerti ya? Sudah mengerti tentang hijrahnya Nabi, bagaimana hijrahnya Nabi, mengapa Nabi itu eh, mengapa Nabi itu bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah mengerti semua? Alhamdulillah sudah ya, sudah mengerti semua. Jadi karena waktu jadi ibu guru mau anak-anakku sekalian itu mengingat kembali apa materi sebelumnya yang ibu guru berikan. Apakah sudahkah kalian memahami tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Sudah belum? Alhamdulillah ya. Sri Rahayu luar biasa. Sri Rahayu ini luar biasa ya semangatnya dalam belajar sehingga pantas dia bisa menghasilkan nilai yang baik, nilai yang bagus. Jadi anak-anakku sekalian, karena kalian juga sudah memiliki nilai yang bagus, harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi apa yang disampaikan sama ibu guru, materi apa yang disampaikan sama ibu guru harus dipahami, terutama pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Iya, katanya ada yang sudah mengantuk. Bu guru sudah mengantuk. Kenapa mengantuk? Katanya ibu guru sudah mengantuk karena mau pulang. Oh, sudah waktunya pulang ya. Ya, karena sudah waktunya pulang, anak-anakku sekalian, ibu guru mau anak-anakku sekalian sebelum pulang menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Oh, 17 Agustus. Oke. Sama-sama ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Itulah itulah hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia membela negara kita. Tetap sedia mempertahankan bangsa Indonesia. Oke, bagus sekali. Sekarang karena sudah waktunya pulang, tetap dibaca materinya ya di rumah, jangan disimpan saja, dilempar saja. Biasanya kalau anak-anakku sekalian itu kalau sudah sampai di rumah itu dilempar saja tasnya, dilempar. Bajunya dilempar, tasnya dilempar, tidak tahu disimpan di mana. Jangan ya nak, dirapikan, sampai di rumah dirapikan. Sebelum pertemuan selanjutnya, dibaca kembali materinya. Ketika ketemu sama ibu guru lagi untuk tatap muka, ibu guru akan memberikan materi atau menanyakan materi sebelumnya. Jadi diharap anak-anakku sekalian membaca kembali atau mengulang-ulang kembali. Jangan terlalu banyak main HP. HP-nya lebih banyak yang digunakan daripada bukunya. Bukunya jadi sarang kecoa atau sarang semut. Jadi sampai di rumah bukunya dirapihkan, dibaca dengan baik-baik, dibuka-buka lagi materi-materi yang ibu guru sudah berikan. Karena kan sekarang sudah dekat semester, ya kan? Sudah dekat semester 1. Jadi kenapa pentingnya kita belajar itu supaya apa
supaya tiba waktu semester itu kita bisa menjawab dengan baik. Oke, siap semua? Alhamdulillah siap katanya. Siap ya, jangan hanya di mulut saja, tapi siap harus dilakukan. Siap harus dilakukan supaya anak-anakku menjadi anak-anak yang sukses, supaya jadi anak-anak yang sukses, supaya jadi anak-anak yang memiliki ilmu yang baik. Oke, sekarang Ibu Guru mau ketua kelasnya. Oh, tadi sudah ketua kelasnya katanya membaca doa. Sekarang wakil ketua kelas. Sri Rahayu. Ya, baca doa. Baca doanya. Tadi kan ketua kelasnya, sekarang wakilnya. Baca doa sesudah belajar. Bagaimana tangannya? Biasakan ya, kalau berdoa itu tangannya harus diangkat begini. Biasakan ini adalah adabnya kita berdoa. Karena kita meminta kepada Allah. Jadi kita harus mengangkat tangan, kedua tangannya kita. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilu solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sob. Amin. Oke. Sekarang kalau sudah ada penjemputnya boleh pulang. Kalau yang belum ada penjemputnya jangan berkeliaran di pinggir jalan. Jangan membiasakan seperti itu ya, karena sekarang marak-maraknya anak-anakku sekalian sekarang marak-maraknya penculikan. Jadi diharap anak-anak yang belum ada jemputannya jangan keluar dari pagar sekolah, tetap menunggu jemputannya. Kalau yang sudah ada jemputannya boleh silakan pulang. Oke, salim dulu ya, biasakan bersalim. Biasakan bersalim sebelum pulang sama ibu guru ya. Oke, kalau silakan pulang ya. Oke. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, Bu. Silakan peserta yang ketiga. Bu, saya keluar nih, Bu.